Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Alfian Sahrianto. Ya. Oke, udah tau lah Alfian Sahrianto siapa. Lu cek aja di Instagramnya BP26. Itu Instagram gua. Oke, jadi malam ini gua mau bahas tentang apa ya namanya? Musim kali ya, musim yang lagi booming. Bukan musim hujan atau musim buah-buahan, bukan. Lebih kayak contohnya kayak musim batu cincin, terus musim burung, musim nge-vape. Nah, sekarang kan lagi rame nih musim goes. Nah, di sini udah kedatangan tamu. Ada Baplang 26, asik, sama Gorbon. Iya. Dan sini sebelah gua ada Syukur Klana Prayogi alias Gabun. Iya. Jadi sebenarnya gini, Plang, lu kan sebagai yang pro ya, pro ini ya, pro. Ya. Pro itu ibaratnya lu ngedukung banget nih. Setuju dengan adanya viralnya atau boomingnya anak-anak goes. Alasan lu jadi suka sama goes itu apa sih, Plang? Awal mulanya kenapa gitu? Awal mulanya gue suka goes itu karena satu, olahraga yang biasa gue lakuin itu ditutup karena ada pandemi corona. Olahraga nggak harus goes, cok. Lu lari juga olahraga, ya nggak sih? Iya dong. Cuman lebih enak goes gitu. Kalau lari kan kayaknya lu jarak jauh aja capek. Kalau goes ada sensasinya dikit. Sensasinya apa? Sensasinya ya bisa jalan-jalan kan. Kalau lari kan jalan nih jalan, cok. Memang ya nggak sih, Bun? Benar. Lu kan sekarang kontran nih kan. Kalau dari sini dari rumah lo lari ke Sumarekon berapa jam nempuhnya? Lari ya? Ya lama, capek. Tapi kalau naik sepeda bisa kepotong dong otaknya kepotong. Nggak, maksud gua jadi karena olahraga alasan lu. Olahraga juga karena simple kan. Oke, terus simple, nggak butuh lawan lah. Kalau kayak bulu tangkis lu harus main sendiri, nggak mungkin dong, harus ada lawannya dong. Main futsal juga kalau sendiri nggak mungkin. Oke, iya, kalau gue sendiri bisa kan. Benar. Lari juga bisa sendiri. Ya tapi kan kira-kira kalau lari gue mikir dua kali. Pertama olahraga yang nggak perlu ada lawan tandingnya gitu. Iya. Kan olahraga gue kan bukan bertanding, Bang. Kan olahraga iya, yang ada lawannya, maksudnya tuh temennya. Anjing, lu mau gue lawan maksudnya bagaimana sih maksudnya? Lu mau olahraga mau berantem sih? Berantem gua. Jadi itu alasan lu. Jadi alasan lu apa namanya? Alasan si Baplang nih karena olahraga yang simple. Terus olahraganya nggak perlu kayak model olahraga futsal, bulu tangkis yang harus ada lawannya. Jadi kayak gitu. Nah, sini gue mau nanya dari segi yang kontra, yang nggak setuju dengan pendapatnya Baplang. Bon, menurut tuh gimana, Bon? Sekarang lagi boomingnya goes, anak-anak goes nih. Mungkin kalau menurut gua kebanyakan sih lebih yang gua lihat cuma ikut-ikutan. Nah ya, itu bener. asal ngikut Karena ada musim ini dia ikut ini. Nanti ketika udah nggak musimnya, ya udah goesnya udah nggak diadain lagi atau olahraganya diganti yang lain. Maksud gua kalau emang dia suka sama olahraga goes ya tekunin gitu. Nggak kayak sekedar ikut-ikutan. Nggak sekedar sekarang lagi rame terus lu ikutan gitu. Iya, maksud gue kayak gitu. Kalau lu gimana, Plang? Kalau gue sih nggak boleh ikut-ikutan. Sebisa mungkin gue pengen goes terus. Berarti lu goes dari bocah tuh, dari dulu. Iya dari dulu, dari kaki gue kejepit rantai. bohong. Nggak usah ceritain itu. Oh nggak usah. Ya kali kalau perlu kan siapa tahu ada yang mau tahu gitu. Jadi Gak bisa lu ngomong dari kecil. iya juga sih. Nah, sekarang pertanyaan gua kan sebelum goes tuh ada vape. Ya kan? Sebelum vape kan. Terus abis sebelum vape tuh ada batu cincin. Iya nggak sih? Ya. Lu ikut-ikutan itu nggak? Kalau batu cincin enggak. Burung. Burung enggak. Kenapa gue bilang enggak? Kenapa? Karena emang gue nggak boleh miara burung. Ada toke di rumah. Ngomong nih sama vape. Bun. Gabun ini sebagai orang yang penengah lah ya. Pakar telematika coy. Ya. Jadi kalau menurut lu gimana nih, Bun nih? Yang satu bilangnya setuju dengan adanya viralnya goes, yang satu agak kurang setuju. Menurut lu gimana sih? Ya gini ya, gue sebagai perwakilan dari BMKG gitu kan, Badan Mikroorganisme Koreografi dan Geofisika gitu loh. Jadi gini ya, Bung Baplang bilang nih, katanya kan goes itu buat olahraga yang gak ada lawan tanding gitu kan. Sementara gimana ya, as always lu kalau olahraga pasti bakal ada lawan tanding. Kayak lu ngegoes, lu pasti ngelawan beratnya atmosfer tanjakan, ya enggak? Tapi hidup. Yang namanya alam nggak kelihatan mati tapi tetap hidup, Cok. Tapi nggak kelihatan. Ya makanya dari itu, lu napas, hidup nggak? Tapi nggak kelihatan mata kan? Ya udah kelihatan sama. mata olahraganya. Lu punya otak? Hah?
Agak sih setengah. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau buat gua pribadi olahraga ini itu 99% lifestyle ya, 1%-nya baru olahraga. Kalau gua enggak. Kalau Ya. gua bukan olahraga. Itu sih istilahnya derita lu aja ya, istilahnya lu Gua bilang itu derita. olahraga. Ya derita dong, karena Bukan derita, enggak suka. semua orang untuk menyukai sepeda itu. Karena pertama ya, otomatis lebih banyaknya pecinta gue sekarang tuh bukan olahraga, coy. Apa? Menghilangkan kegabutan dari pandemi ini, coy. Kalau gua enggak. Kenapa? Sekarang gini deh. Nih, gue mau nanya nih. Kan belum lama sih ya, udah sebulan atau 2 bulan sih ya udah lewat ya. Kalau lu kan punya kan baru. Yang baru bisa kebeli. Oh, nggak, maksud gua kayak menurut lu apa sih ya? Kenapa sih bisa booming sepedahan, terus kayak booming batu cincin, terus booming burung, terus booming nge-vape? Itu kan istilahnya kayak musim-musiman, tau gak sih lu? Kayak dulu zaman kita kecil kan suka musim layangan nih. Wah, lagi musim gundu, main gundu, musim bertokan, ya nggak sih? Kalau menurut lu kenapa, Bon? Kok bisa sih booming gitu? Faktor apa yang bisa ngebuat itu semua jadi booming? Mungkin dari perorangan juga bisa gitu. Mungkin kayak diajak untuk main layangan. Istilahnya sekarang kan kayak gue nih. Ada beberapa orang yang punya sepeda. Terus dia ngajak yang punya sepeda. Tapi kan kita kebanyakan karena ini modelnya kayak musiman, jadi nggak semua orang punya istilahnya gitu kan. Kalau menurut lu kan yang Nggak setuju ya. bukan yang nggak setuju sih, Yang nggak suka nggak suka ya. nggak terlalu suka Sepedahan istilahnya. sepedahan. Nah, Iya. pertanyaan gua, kenapa nggak suka di apanya gitu? Apa emang lu karena nggak suka karena nggak bisa naik sepeda, atau emang nggak punya sepeda? Iya, bisa jadi, cowok. Iya, benar, kayak benar. gitu ya kan. Faktor apa yang bikin lu nggak suka? Ya kalau gue yang lihat sih karena kebanyakan orang yang sekarang nih yang main sepeda itu karena bukan buat olahraga, Mas, karena dia bener kayak gabut buat ngilangin kegabutan doang. Dia pengen keluar tapi kayak tempat nongkrong istilahnya masih dibatasi, jadi dia main sepeda kayak gitu. Makanya menurut gua kalau emang lu suka olahraga yang nggak harus sepeda, bisa kayak lari istilahnya dengan cara yang lain, nggak harus sepeda. Terus sekarang juga gara-gara adanya musim sepeda kan melonjak lah istilahnya, harga sepeda melonjak di kalangan yang menengah ke bawah. Belum, kayak gua nggak mampu ya sepeda, ya gua kan? punya sepeda. Sepeda yang Tapi gue nggak mampu gue. sepeda yang keranjang. Oh, jadi intinya lu agak nggak setuju atau nggak sejalan dengan yang suka goes karena istilahnya itu bukan olahraga dan lu ngeliatnya cuman kayak ikut-ikutan, Iya. gaya-gayaan gitu ya. Kalau menurut lu apa? Tujuan utama dari gue sih itu apa sih? Ya sebenarnya sih intinya main olahraga tujuan ya buat sehat. Kalau emang orang mikir bener buat olahraga. Tapi kalau yang buat gaya, ya udah, cuman buat style, buat update apa tuh Instagram atau apa, gue goes nih. Kalau buat gue pribadi ya emang gue pengen goes, pengen olahraga. Karena dari dulu pun pas gue masih gawe di retail lah, nggak gue sebut lah, jangan. Itu emang gue pernah naik sepeda. Karena di kala motor gue rusak, gue gawe, otomatis gue naik sepeda dong. Kalau gue naik angkot atau naik ojek, biaya. Sama aja kan. naik ojek tuh gimana sih? Tangan tuh sebelum gue ngojek cuy. Itu maksud gue. Jadi ya, pertanyaannya balik lagi ke garis besar tuh, apa yang menciptakan sepeda atau anak-anak sekarang pada suka goes jadi booming itu apa? Ya karena banyak peminatnya. Peminatnya. Kalau Bourbon kan yang itu kan cuma gaya-gayaan. Karena faktor kegabutan apa aja namanya, sih. Peminatnya dan karena bosen di rumah, mau ngapain? bosan. Di garis bawah ini aja itu buat kayak namanya misalkan olahraga ya, buat olahraga yang dicari apa? Keringat kan. Emang harus ya, kayak lu sendiri contohnya nih ya, lu kan mau olahraga sepeda gue situ aja lu beli ngeluarin duit berapa ratus ribu. Dengan lu skipping di rumah, yang gak usah beli skipping, lu beli karetnya digantungin atau beli apa, tali rapia ujungnya dikasih pemberat gitu kan, bisa berkeringat. Karena gue nggak suka. Nah Gua berarti seneng goes. intinya Olahraga gua. bukan balik lagi ke olahraga, ada kata gue nggak suka gitu, betul nggak Bung Gorbon? Betul. Gitu. Karena yang gue perhatiin juga ada orang yang goes olahraga itu kayak goes tuh istilahnya kan,
banyak yang meninggal gara-gara goes. Karena apa? Dia nggak tahu protokol kesehatan saat goes itu, istilahnya dia goes pakai masker nih. Iya. Harusnya kan pas goes itu ngap ya kan, dia mengeluarkan karbon dioksida. Bohong lu, belum ada beritanya tuh orang. Udah banyak, udah banyak, Cari di ini. udah banyak tuh. Di apa? koma.com. Komodo. Tahu gue yang meninggal gara-gara gue itu ketabrak, Cok. Enggak, kemarin gue sempat baca berita juga ada, karena Banyak sih beritanya. dia kelelahan karena dia memakai masker. Karena olahraga kan mengeluarkan karbon dioksida, terus dia memakai masker, kehirup sendiri. Itu emang benar. Jadi sesak napas. Jadi Kalau yang itu olahraga ini dia pengen olahraga ini, tapi dia nggak tahu protokolnya. Harusnya kan kalau emang dia minatin lah olahraga, dia tahu lah tata caranya bersepeda yang benar. Terus juga kebanyakan juga naik sepedanya bergerombol, nggak taat kayak di jalanan, malah mengganggu, kalau itu setuju Di luar protokol jadinya. Di masa pandemi ini kan harusnya itu nggak ada gitu. Iya. Makanya baik lagi kalau misalnya tujuan untuk sehat atau lu buat keluarin keringet, it's okay lah kalau misalkan lu mau gerak gitu ya di rumah, skipping bisa, yoga buat fokusin pikiran lu juga bisa, ngejarin pikiran bisa, atau treadmill atau misalnya komplek-komplek, lari di komplek maksudnya gitu kan. Senam, ya. Cukup begitu. Enggak perlu harus keluar. olahraga bos gimana dong? Sekarang gini deh, gue tengahin deh. Jadi kan pertanyaan gue tadi masih di jalur A, gabung ngomongnya udah ke jalur C. Ya, jadi intinya gini, kan gue nanya tadi si Gurbon kenapa bisa booming kayak model kayak sekarang goes, terus kemarin vape, terus burung, terus batu cincin. Kenapa? Jawaban dia paling ikut-ikutan. Benar, bisa jadi. Terus gaya-gayaan, oke, bisa jadi. Benar nggak ada salahnya, jawaban itu benar, nggak ada salahnya. Terus kata Bapang yang sebagai yang pro dengan anak goes, sebagai olahraga, benar itu. Terus kalau menurut lu sendiri, kenapa sih kayak musim-musim kayak gitu lagi yang musim-musim yang booming cepet banget, terus viral, terus cepet banget yang orang banyak ngikutin, itu faktor apa kalau menurut lu, Bun? Selain faktor ikut-ikutan, selain faktor gaya-gayaan, terus selain faktor olahraga? Ya itu sebenarnya acara ikut-ikutan goes itu dikarenakan satu, yaitu baik lagi menghilangkan kegabutan. Mereka nggak bisa keluar nongkrong gitu kan dengan alasan olahraga, dan ketika di olahraga pun goes itu pun nggak ngikutin protokol. Itu sebenarnya sih ya harusnya ada peraturan khusus lah. Cuman kan nggak lucu juga sih kalau sepeda diberlakukan peraturan gitu. Apalagi yang sampai saat ini juga kan sampai bakal ada mau keluar gitu untuk pajak sepeda tuh, gimana ceritanya dinya untuk olahraga yang tadinya cuma ikut-ikutan nanti bisa jadi seperti apa gitu kan. Nah iya, Kemungkinan sih nggak jadi. buat Gorbon gimana tuh kalau misalkan setuju nggak tuh biar supaya orang yang cuma sekedar ikut-ikutan jadi wah nggak jadi lagi, mundur lagi itu kan, gara-gara isu-isu perpajakan sepeda itu sendiri, supaya nggak ikut-ikutan lagi gitu kan. Nah, kalau masalah kayak gitu gue setuju. Jadi orang biar bisa tertib naik sepeda, karena gue sendiri pun gue rada nggak suka kalau orang naik sepeda nggak teraturan, Nggak taat nggak taat peraturan. Jadi ya harusnya sepeda itu satu jalur, kadang-kadang dibikin 3 jalur. Itu kadang-kadang gue di jalan pun nemuin. Itu yang nggak bikin gue nggak senengnya ya itu. Jadi naik sepeda ya harus taati peraturan lah, pakai helm. Kayak lo naik motor aja. Kan catok. Ya terserah, pokoknya pakai helm buat keselamatan sendiri juga kan. Dan gitu kalau emang kita goes ya kita juga harus tahu keadaan badan kita gimana. Kalau emang kita capek lebih baik jadi paksain, yang ada malah nggak beres, ntar juga mati jadinya. Jadi jawabannya udah dijawab kan sama mengisi kegabutan kalau kata Gabun tuh. Jadi kalau kata Gorbon kan kenapa bisa booming, bisa viral kayak yang cepet banget gitu bukan kan. Bukan kegabutan, tapi lebih tepatnya nyari alasan supaya bisa keluar itu aja. Nyari alasan supaya bisa keluar. Iya. Oke, bisa. Jadi kalau menurut gua gini sih, gua sebagai yang nggak pro nggak kontra, jadi kayak lebih itu haknya orang, bos. Iya. Haknya orang kalau dia mau olahraga apa, terus dia hobi apa, ya itu terserah dia yang jalanin kok, selagi nggak merugikan orang lain, ya nggak sih? Misalnya misalnya lu mau main batu kayak mau main burung kayak, itu hobi dia, silahkan, selagi nggak merugikan orang lain gitu. Terus bagi yang kontra mungkin kalau menurut gue kayak ada kemungkinan yang nggak suka sama anak-anak goes atau batu atau segala macem
yang lagi booming, mungkin ada satu keirian kalau menurut gua. Ngiri sih, bukan ngiri, atau nggak suka aja ngeliat gaya-gaya anak-anak yang kayak gitu. Nggak suka gitu. Maksudnya mungkin maunya netral aja sih, biasa aja sih gitu, nggak usah terlalu di viralin banget, atau nggak usah terlalu diberlebih-lebihin gitu kan. Tapi kalau menurut gue ya, yang pertanyaan gue tadi kalau bisa gue jawab, faktor apa yang bisa bikin booming atau bikin rame? Menurut gue satu, sosial media. Iyalah bos, sosial media bos. Sekarang kan yang bikin rame sosial media, sosmed, ya kan. Ya internet udah meluas, lo HP nggak bisa lepas dari HP, ya kan. Tiap menit, tiap detik liatnya Instagram, Facebook, segala macem. Terus diposting, SW segala macem, ngeliat, wah kayak keren nih. Kalau menurut gue sih itu. Jadi faktor mau musim apapun ya, setelah goes juga pasti nanti gue yakin ada lagi itu yang namanya viral-viral yang lain yang itu. Iya kan, pokoknya gitu. Jadi kalau menurut gue kayak jadi acuannya di sosial media. Ketika sosial media itu ngangkat yang sesuatu hal yang rame, komunitas lagi rame. Sebenarnya komunitas di Indonesia banyak bos. Jadi bukan goes doang, bukan burung doang, bukan vape doang, bukan batu doang, macem-macem komunitasnya. Cuman yang diangkat sama sosial media yang pas kebetulan rame ya itu ya jadi viral, jadi banyak ikutan. Untuk pansos lah untuk mereka. Iya, jadi kayak gitu. Nah, sekarang nih pertanyaan terakhir loh. Buat lo semua. Nih, kalau menurut lo, pesan dan kesan lo untuk yang lagi booming sekarang kan goes atau apapun nantinya lah gitu. Di tengah pandemi corona kayak gini apa? Pesan dan kesan ya. Pesan gue itu kalau buat goes ya taati peraturan lah, protokol kesehatan. Itu pesan lo, oke. Pesan lo. Kalau kesannya ya nikmatin aja lah selama lu masih bisa. Yang penting itu sehat dan positif. Yang penting nggak ngerugiin orang lain. Nggak ngerugiin diri sendiri. Kalau kesan gue berkesan sih banyak orang yang sebelumnya nggak berolahraga jadi ikut-ikutan berolahraga tuh. Bagus ya. Jadi bagus, jaga imun tubuh. Pesan gue, kalau emang lu minat sama bersepeda ya udah lanjutin. Tapi kalau lu cuman sekedar ikut-ikutan, mending gak usah deh. Kalau pesan dan kesan gue sih terkait sepeda di musim corona ini ya, kalau gue bilang ya mungkin sama lah ya. Untuk pesannya itu ikutin protokol dalam bersepeda saat pandemi ini gitu kan. Kalau untuk kesannya juga sih buat lo semua, kesan gue itu ada kesan negatifnya. Kesan negatifnya itu yang pertama, banyak anak yang memaksa orang tuanya untuk membeli sepeda. Ya, itu kesan negatifnya. Karena mau nggak mau itu pasti banyak. Itu kesan negatifnya. Kesan positifnya, kaum rebahan bisa back to the road kali ya, atau back to jalan lah, olahraga gitu. Itu pesan positif gue. Kesan positifnya sih itu. Ya udah itu aja sih. Nggak kurang dan nggak lebih. Kalau lebih bisa dikembaliin. Oke. Durasinya udah lumayan panjang, anjay, sampai 20 menit. Nggak nyangka orang estimasi gue cuma 15 ya 10-15 menit, ternyata pembahasannya lumayan seru. Kalau menurut gue sih masih pendek ini ya. Ya karena ini keterbatasan waktu, karena besok juga gua mau goes. Oke, cukup sekian dan terima kasih untuk bahas masalah yang lagi viral. Ketemu lagi di season selanjutnya. Gua mewakili teman-teman gua. Terima kasih banyak dan semoga obrolan singkat ini bisa menjadi bermanfaat buat lo semua, berfaedah. Enggak, amin. Tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.